Pernah nggak sih kamu mikir gimana caranya robot bisa bergerak, ngomong, atau main game seperti di komputer? Nah, semua itu karena ada coding. Coding itu kayak kita cara ngomong sama robot, kita kasih tahu dia apa yang harus dilakukan. Tapi, robot itu nggak bisa menebak. Dia cuma ngerti kalau kita kasih perintah yang jelas dan berurutan. Coba kamu bayangkan, kamu menyuruh robot pergi ke sekolah. Kamu nggak bisa cuma bilang, pergi ke sekolah. Robot pasti bingung. Kamu harus kasih tahu langkah-langkahnya satu persatu. Bangun, pakai seragam, sarapan, ambil tas, baru deh berangkat. Kalau kamu menyuruhnya acak, misalnya langsung berangkat tanpa sarapan, robot bisa aja kelaparan di jalan. Nah, cara berpikir urut dan logis seperti itu disebut algoritma. Algoritma itu penting banget supaya robot paham urutan kerja yang benar. Jadi, sebelum coding, kita pikir dulu ya langkah-langkahnya. Tapi, dipikir-pikir, kalau setiap langkah kita tulis panjang lebar, repot juga ya. Misalnya, robotmu harus jalan 10 langkah. Kamu nulisnya, jalan 1 langkah, jalan 1 langkah, jalan 1 langkah. Sampai 10 kali. Wah, capek juga ngetiknya. Makanya, kita perlu movement efisiensi. Artinya, bikin perintah yang lebih singkat, tapi hasilnya sama. Cukup tulis aja, ulangi 10 kali dengan menulis jalan 1 langkah. Nah, robot langsung paham dan kamu nggak perlu tulis berulang-ulang. Dari situ, kita mulai kenal dengan yang namanya loop. Loop itu kayak tombol ulang. Kalau kamu mau karakter di game melompat 5 kali, kamu tinggal bilang, repeat 5 times. Jump! Robot akan melompat 5 kali tanpa disuruh satu-satu. Sama kayak kamu bilang ke temanmu, teriak hore 5 kali. Dia pasti langsung, hore, 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 hore! Tapi, dunia coding nggak cuma tentang mengulang. Kadang kita juga butuh robot yang bisa berpikir dan memilih tindakan. Nah, disinilah muncul yang namanya conditionals. Conditionals itu kayak perintah bersyarat. Misalnya, kalau robot menyentuh musuh, dia akan terjadi pengurangan nyawa. Kalau skor sudah 10, tampilan tulisan kamu menang. Kalau belum, tampilan coba lagi. Dengan conditionals, robot bisa bertindak sesuai situasi, kayak manusia yang bisa ambil keputusan. Jadi, kalau kamu main game, karakter bisa tahu kapan harus berhenti, kapan harus lanjut, dan kapan harus menang. Jadi, kalau disimpulkan, belajar coding itu bukan cuma ngetik kode, tapi belajar berpikir. Berpikir logis, rapi, dan efisien. Kita belajar menyusun langkah atau algoritma, membuat perintah singkat atau movement efisiensi, mengulang perintah atau loop, dan mengambil keputusan atau conditionals. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Bye-bye.